Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, baik, apa kabarnya sahabat-sahabat ya semuanya di seluruh Nusantara, baik sahabat-sahabat alumni Best Learning Center, sahabat-sahabat dari Magnet Rezeki Community ataupun sahabat-sahabat dari SNP Institute ya, semoga senantiasa diberikan keberkahan, keberlimpahan, kelapangan hati, kelapangan rezeki, senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, di jelang iftar ini ya, setiap Senin di Instagram Sofil Official ini insya Allah akan terus berbagi tentang, temanya adalah tentang telaah hikmah hadis arba'in. Jadi setiap Senin pukul 16.30 ya, sampai dengan beberapa menit ke depan di jelang iftar ini, jelang berbuka ini, kita akan belajar bersama-sama. Nah, karena ini di bulan Ramadan, maka tema kita dalam telaah hikmah ya hadis arba'in ini adalah tentang peran niat dalam amal. Ya, mengapa niat ini ya sangat dibutuhkan ya? Ternyata niat ini ya sebagai landasan awal dari seluruh amal ibadah kita. Jadi niat ini ternyata merupakan landasan dari semua amal kita ini. Apakah nanti diterima atau tidak, apakah nanti sah atau tidak hukumnya kita melakukan amalan ibadah ini, ternyata tergantung dari niat. Nah, maka mari kita akan kaji lebih dalam lagi ya. Baik. Dari Amirul Mukminin ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sebagian besar amal itu akan menjadi sah jika disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya ya dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Masya Allah. Faman kanat hijratuhu illallahi wa rasulihi ya, fa hijratuhu illallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaro ilaih. Dan barang siapa ya yang hijrahnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau wanita yang ingin dinikahi, maka nilai hijrahnya sesuai dengan tujuan hijrahnya tersebut ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada apa nih dibalik dengan niat ini ya? Nah, Rasulullah SAW ya menjelaskan terkait dengan hijrah ini ya, terkait dengan niat ini. Hadis arba'in yang pertama tentang niat ini ya, ternyata memiliki 3 fungsi utama dari niat ini ya. Apa nih fungsi utama niat ya menurut Rasulullah SAW ya? Fungsi pertama dari niat ini ternyata ya, selain karena kenapa selalu diletakkan di hadis arba'in selalu nomor 1 ya, fungsi utama niat ini yang pertama adalah niat ini menjadi pembeda antara amalan ibadah kita dengan ya kebiasaan-kebiasaan kita, dengan kegiatan sehari-hari ya. Jadi menjadi yang pertama, fungsi niat ini yang pertama menjadi pembeda antara ini merupakan amalan ibadah atau ini merupakan hanya sekedar kegiatan sehari-hari ya. Contohnya apa ya? Contohnya saat kita sedang hari Jumat misalkan ya, Jumat pagi kita mandi Jumat ya, mandi pagi itu kan ada sunnah mandi Jumat. Kalau kita hanya sekedar mandi saja, maka yang kita dapatkan, kita hanya dapat nilai ya, nilainya adalah membersihkan badan saja, bukan sebagai bentuk ibadah. Namun jika kita sertai dengan niat yang tepat, ini akan membedakan, ini akan terhitung menjadi amal ibadah kalau kita sertakan dengan niat sebagai sunnah mandi Jumat ya. Ini fungsi utama yang pertama tadi adalah sebagai pembeda antara ya amal ibadah dan kegiatan kita sehari-hari. Nah, fungsi yang kedua sahabat, fungsi yang kedua dari niat ini ternyata adalah sebagai penentu sah tidaknya sebuah amal ya. Maksudnya apa? Jika kita tidak sertakan niat, meskipun itu adalah merupakan amal ibadah, maka itu nanti akan menjadi pembeda sah tidaknya suatu amal tersebut. Misalkan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, itu adalah suatu kewajiban, itu adalah sebuah amal ibadah.
Namun jika kita tidak sertakan dengan niat, sama-sama kita mengeluarkan zakat, apa yang terjadi? Itu tidak akan menggugurkan kewajiban kita zakat, dan zakatnya tadi karena tidak disertakan dengan niat yang tepat, yang terjadi kita hanya sekedar berderma saja, kita belum sah amal yang harus kita lakukan, yakni membayar zakatnya. Termasuk apa? Sholat, termasuk apa lagi? Haji dan lain sebagainya, semuanya sama. Maka hati-hati sekali di sini, harus senantiasa landaskan dengan niat. Nah, baik, berikutnya fungsi utama niat ini yang ketiga, sahabat ya. Yang ketiga apa ini? Kalau tadi yang pertama adalah sebagai pembeda antara amalan ibadah dan kegiatan sehari-hari. Yang kedua tadi tentang ternyata penentu sah tidaknya suatu amal ibadah. Nah, yang ketiga ini adalah tentang ternyata niat ini merupakan tolak ukur diterima atau ditolaknya sebuah amal. Ya, maka akan lebih dalam lagi kita akan kaji 4 sub dari fungsi utama yang ketiga ini. Apa ini? Ya, yang pertama, ya, ternyata sahabat, niat yang baik ini, ya, dampaknya akan mendapatkan kebaikan yang tanpa batas dari Allah Ta'ala. Ya. Ini dicontohkan juga tentang kisah Ashabul Kahfi yang luar biasa ini di Al-Quran, dalam Quran Surat Al-Kahfi yang berarti goa, ya, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Dari kisah Ashabul Kahfi ini ternyata luar biasa nih. Ini ternyata mewakili tadi sub dari niat yang ketiga, ya. Niat yang baik ternyata dampaknya kebaikan yang tanpa batas dari Allah, ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rob kami, ini bentuk dari niatnya sahabat kita Ashabul Kahfi ini, ya. Ya Rob kami, turunkanlah rahmat kepada kami dari sisimu, ya. Wahayyi' lana min amrina rasyada, ya. Dan sempurnakanlah bagi kami, ya, petunjuk yang lurus, ya, dari urusan kami. Bayangin, Ashabul Kahfi saat itu, ya, di eranya ada seorang raja yang sangat zalim, ya. Sahabat-sahabat Ashabul Kahfi ini, ya, menghindari dan sedang berdoa niat nih, ya Allah, tolong ya Allah berikanlah kami rahmatmu, berikanlah kami petunjuk agar kami, ya, bisa selamat dan terhindar dari raja yang zalim ini. Ya, ini hanya sekedar niat nih. Terus apa coba yang terjadi? Kalau kita cermati sahabat, setelah Ashabul Kahfi lari dari kejaran, ya, raja yang zalim, beliau masuk goa, ya. Setelah niat, apakah dia melakukan amalan yang terbaik? Tidak. Ternyata apa? Selama 309 tahun Ashabul Kahfi ternyata tidur, ya, tidak melakukan amalannya. Dia baru niat yang baik, ternyata itu sudah berproses nih, bekerja selama 309 tahun, ya. Itu Allah akhirnya ijabah doanya, ijabah niatnya dengan balasan yang terbaik. Apa berikutnya? Setelah 309 tahun bangun dari gua tersebut, akhirnya kaget, ya. Beliau akhirnya dapatkan itu, ya, ijabah doanya, ijabah niatnya, mendapatkan raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat alim, raja yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, baik, yang kedua adalah tentang ternyata niat melakukan kebaikan itu, ya, meskipun, ya, tidak bisa melaksanakannya, ya, karena dengan alasan yang sesuai dengan syariat, maka tetap mendapatkan pahala, ya, dari niat tersebut, menjadikan seakan-akan kita mengamalkannya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ya, maka senantiasalah awali dengan niat terlebih dahulu. Jika nanti di tengah perjalanan kita belum bisa melaksanakan dari niat tersebut, karena adanya udzur, karena adanya, ya, udzur yang dibolehkan sesuai syariat, maka kita akan tetap dapatkan fadilah pahala dari amal tersebut meskipun kita belum melakukannya. Contohnya apa? Saat kita sakit, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka sub yang ketiga ini apa? Ya, kalau tadi sub yang pertama, niat yang baik akan mendapatkan balasan yang tanpa batas dari Allah Ta'ala. Berikutnya yang kedua, tadi niat melakukan yang baik namun tidak dapat melakukannya, tidak dapat melaksanakannya karena ada alasan, ya, ada udzur yang sesuai dengan ketentuan syariat, tetap kita mendapatkan pahalanya. Nah, yang ketiga, niat yang baik, ya, ternyata, ya, merubah perbuatan biasa menjadi amal ibadah. Ya, ini luar biasa. Niat yang baik ternyata menjadikan, ya, merubah amalan biasa menjadi ibadah. Ya.
Contohnya apa? Ya, contohnya begini, dalam kehidupan sehari-hari ini saja sahabat, ya, saat kita hendak makan saja, makan ini adalah amal kegiatan sehari-hari. Namun jika kita sertakan dengan niat, ya Allah, saya makan, ya, saya makan ini agar saya nanti bisa menjalankan ibadah lebih khusyuk lagi, lebih kuat lagi dalam menjalankan ibadah, ya, maka di situ akan berubah dari amalan kegiatan sehari-hari, ya, yang berupa bentuknya sejatinya itu makan, sejatinya itu, ya, sekedar hanya makan, menjadi suatu bentuk amal ibadah, ya. Nah, berikutnya yang keempat, yang terakhir, ternyata sahabat, ya, niat yang baik ini tidak dapat merubah yang haram menjadi halal, tidak dapat merubah yang tidak baik menjadi baik. Contohnya apa, ya? Mungkin sahabat pernah mendengar kisah salah satu wali songo yang terkenal dengan namanya Sunan Kalijaga, ya. Jadi Sunan Kalijaga ini sebelum beliau hijrah, sebelum beliau benar-benar mendapatkan gurunya, ya, belum beliau benar-benar lurus, ya, menjalani agama, sebelum beliau di pinggir sungai untuk, ya, menjaga tongkatnya, ya, gurunya, seorang Raden ini, ya, Sunan Kalijaga ini senantiasa apa yang dilakukannya? Beliau mencuri, beliau mengambil hak-haknya para orang-orang, ya, di sana misalkan dulu adalah adipati-adipati di sekitarnya, diambil barangnya, disedekahkan, didermakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Niatannya sejatinya baik, ya, untuk dibagikan kepada orang-orang yang belum mampu. Namun, ya, yang terjadi mengambilnya, proses mengambilnya ini belum halal, ya, belum baik. Maka meskipun itu diserahkan, tidak menjadi suatu amal kebaikan, ya. Jadi meskipun niatannya baik, ternyata niat itu tidak dapat merubah amalan yang haram menjadi halal. Malah justru sebaliknya, saat kita menggunakan hal-hal yang tidak halal, terus kita bagi-bagikan kepada orang-orang, justru akan semakin berlipat ketidakbaikan kita ini. Oke. Jadi telah hikmah hadis arba'in ini ternyata luar biasa, ya. Dari, ya, satu hadis saja tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illallahi wa rasuli fa hijratuhu illallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yukihuha fa hijratuhu ila ma hajara hijra ilai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis ini ternyata kandungannya luar biasa, ya. Maka marilah sahabat semuanya, ya, dimanapun, ya, kita berada saat ini, mungkin ada yang sekedar saat ini, ya, membuka Instagram sambil mempersiapkan iftar kepada keluarga, ya, sertakan pula saat kita menyiapkan hidangan tersebut dengan niatan yang terbaik. Ya Allah, saya membantu menyiapkan hidangan berbuka ini agar seluruh, ya, keluarga saya dalam rumah ini, ya, mendapatkan keberkahan, dimudahkan nanti dalam tarawih, dimudahkan nanti, ya, semakin kuat dalam berjamaah sholat maghrib di rumah, ya. Saat kita sertakan itu dengan tulus, ya, hanya karena Allah, hanya mengharap ridhonya Allah, maka yakinlah sahabat, ya, amalan kegiatan sehari-hari pun akan terhitung menjadi amalan ibadah yang sangat luar biasa, ya. Karena apa? Niat ini menjadi penentu, ya. Sama-sama kita melakukan segala sesuatu, ya, yang kita keluarkan itu keringatnya sama, yang kita kerjakan sama, namun jika niatnya berbeda, hasilnya pun yang akan didapat juga berbeda di hadapan Allah Ta'ala. Maka sahabat, ya, terus kami berpesan terutama buat saya sendiri, ya, mengingatkan terus pada saya pribadi, karena sejatinya saat kita belajar di sini, ya, telinga pertama kali yang mendengarkan, ya, mata yang pertama kali melihat adalah saya sendiri, ya. Yang paling dekat dengan saya adalah saya sendiri. Jadi sejatinya pesan ini, ya, untuk saya pribadi, barulah kemudian untuk sahabat-sahabat semuanya yang juga ikut aktif, ya, melihat ini, ya, bergabung di channel Instagram ini, Sofyal Official. Baik, terima kasih, ya, sahabat semuanya, sahabat-sahabat dari Best Learning Center, sahabat-sahabat dari Magnet Rezeki Community, ya, yang terus setia menemani kita semuanya, ya, sahabat-sahabat dari SNP Institute, ya. Sekian untuk Telaah Hikmah Hadis Arba'in Nawawi yang pertama, ya, di Senin yang pertama. Insya Allah Telaah Hikmah Hadis Arba'in berikutnya kita akan kaji di Senin pekan depan, ya, tentunya bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Ya, baik, saya doakan seluruh sahabat semuanya di jelang buka ini adalah waktu-waktunya sangat mustajab, ya. Saya doakan semoga keluarga sahabat semuanya senantiasa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah,
ya suami istrinya taat setia, anak-anaknya semakin solihah, semakin nurut, ya semakin taat, semakin tertib lagi, ya senantiasa hubungan kita diperbaiki kepada orang tua, kepada mertua, kepada sanak saudara kandung kita, bahkan tetangga-tetangga kita semuanya. Dan di era saat ini, era yang sangat luar biasa, semoga sahabat-sahabat semuanya diberikan ketenangan, kelapangan hati, ya, kemudahan dalam segala aktivitasnya, termasuk saat ini memang ujian yang sangat luar biasa, baik berupa kesehatan, ya, imunitas, maupun secara ekonomi. Semoga senantiasa Allah angkat, ya, kita semuanya dikembalikan ke kondisi yang lebih baik lagi, ya. Semoga sahabat senantiasa dihadirkan, ya, kekuatan yang luar biasa. Dunia liridillah syai'ulillah bisiril fatihah. Ya, baik sahabat semuanya, terima kasih, ya, atas partisipasi aktifnya, ya. Semoga senantiasa menjadikan bermanfaat, jadikan jariah pula untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya, billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Mari kita doa kafaratul majlis bersama-sama, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.